Pengertian kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan sikap, perasaan, ekspresi, temperamen, ciri-ciri khas, dan perilaku seseorang. Sikap, perasaan, ekspresi, dan temperamen itu akan terwujud dalam tindakan seseorang jika dihadapkan pada situasi tertentu. Kepribadian menjadi salah satu hal yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan dan kegagalan seseorang, baik dalam bidang pekerjaan maupun tindakannya di lingkungan masyarakat. Kepribadian sangat penting diketahui oleh setiap orang agar setiap individu mampu mengembangkan kelebihan yang dimilikinya dan memperbaiki kelemahan yang ada pada diri orang tersebut. Seseorang yang kesulitan dalam mengembangkan dirinya kemungkinan karena tidak mengetahui kelemahan dan kekurangan yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu materi pengertian menurut psikologi. Menurut teori dari George Kelly, ia memandang kepribadian seseorang sebagai cara yang unik dari setiap individu dalam mengartikan pengalaman yang ada di hidupnya. Lebih detailnya, menurut Alport, kepribadian merupakan suatu organisasi yang bersifat dinamis dari sistem psikofisik individu yang bisa menentukan pikiran serta tingkah laku seseorang secara khas. Sedangkan Sigmund Freud menganggap kepribadian sebagai sebuah struktur yang terdiri dari 3 macam sistem, yaitu sistem ID, ego, dan superego. Ia juga mengungkapkan tentang definisi tingkah laku, yaitu sebuah hasil dari konflik dan juga rekonsiliasi dari ketiga sistem kepribadian tersebut. Pengetahuan, wawasan luas memiliki ingin untuk belajar dengan membaca. Tidak puas mengenai persoalan secara dangkal. 2. Keterampilan, menguasai keterampilan harian yang bersifat feminin, maskulin, keterampilan profesional, keterampilan berbicara, jangan berserungut mengerutuk koma kamit, gunakan kata yang tepat. 3. Kecerdasan, kecerdasan tidak bergantung pada tinggi rendahnya pendidikan. Secara mental semua orang mengembangkan diri dari keharusan berpikir. Gunakan sistem mandiri saat belajar. 4. Makan tidur cukup dan olahraga. Pikiran tenang, kembangkan hobi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang 2 tipe kepribadian, yaitu sanguinis dan melankolis. Tipe kepribadian yang pertama itu sanguinis. Seseorang yang memiliki tipe kepribadian ini merupakan individu yang optimis serta selalu bersemangat atau identik dengan ekstrovert. Orang sanguinis juga selalu kreatif dan ramah dengan orang lain. Mereka memiliki sifat yang mudah bergaul dan ramah dengan orang lain, suka berbicara di depan publik, suka diperhatikan, kreatif, dan cenderung mendominasi dengan kelompok. Sedangkan tipe kepribadian yang kedua yaitu melankolis. Melankolis adalah tipe kepribadian yang cenderung perfeksionis, pendiam, dan sensitif. Berbeda dengan sanguinis, mereka dengan karakter melankolis biasanya adalah orang-orang introvert. Orang melankolis sering mengekspresikan diri dengan tindakan atau aksi nyata daripada melalui kata-kata. Seseorang dengan tipe kepribadian melankolis ini adalah seseorang yang tidak menyukai kerumunan dan perhatian. Melankolis merupakan kepribadian seorang pemikir, juga merupakan seorang yang sangat berhati-hati. Seringkali, orang yang memiliki kepribadian ini memiliki sifat yang perfeksionis. Berikutnya, saya akan menjelaskan tipe kepribadian pragmatis. Seseorang dengan karakter pragmatis lebih suka mengobservasi. Mereka akan merasa lebih nyaman apabila berkomunikasi dengan memperhatikan sekelilingnya. Para pragmatis dikenal sebagai sosok yang introvert dan tidak suka dengan keramaian. Meskipun orang dengan tipe ini menunjukkan ciri kepribadian introvert, tetapi ia mampu bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Kekuatan lainnya dari jenis kepribadian pragmatis yaitu mereka tidak suka menghakimi orang lain. Yang keempat adalah koleris. Jenis kepribadian manusia selanjutnya yaitu koleris. Koleris dikenal sebagai tipe kepribadian yang cerdas dan selalu mengedepankan logika. Kepribadian satu ini identik dengan seseorang yang menggebu-gebu dan ambisius. Hal ini yang menjadi kekuatan para koleris untuk membuat mereka menjadi sosok yang dominan.
Para koleris mampu mempengaruhi orang lain dengan kemampuan komunikasinya yang ia miliki. Di sini saya akan menjelaskan materi problem kepribadian. Gangguan kepribadian adalah gangguan mental dengan ciri-ciri pola pikir dan perilaku yang tidak normal, serta sulit untuk diubah. Penderita gangguan kepribadian juga mengalami kesulitan untuk memahami situasi dan orang lain. Penderita gangguan kepribadian bisa dikenali dengan beberapa ciri, yaitu berperilaku aneh, mengurungi diri atau menghindari interaksi sosial, sulit menjalani hubungan dekat dengan orang lain, kesulitan mengendalikan pikiran, dan sering berprasangka buruk. Gejala gangguan kepribadian biasanya muncul pada usia remaja atau awal dewasa. Gangguan ini seringkali tidak disadari oleh penderitanya, tetapi terlihat jelas oleh orang di sekitarnya. Kondisi ini dapat menimbulkan masalah pada lingkungan sosial, baik di rumah, sekolah, maupun pekerjaan. Materi selanjutnya yaitu penyebab gangguan kepribadian. Penyebab problem kepribadian dapat mencakup faktor genetik, lingkungan, dan psikologis seperti pengalaman masa kecil yang buruk atau cara seorang belajar menghadapi stres. Gejalanya meliputi kesulitan dalam hubungan sosial, perilaku ekstrim, dan ketidakmampuan untuk memahami perasaan orang lain. Diagnosis dilakukan melalui wawancara klinis dan penilaian psikologis, sementara pengobatannya bisa meliputi terapi psikologis, obat-obatan, dan dukungan sosial.